Bab 004. Rasain kamu mas, uang yang kamu pinjamkan buat modal aku jualan, kamu maling lalu aku maling lagi, berarti hutangnya lunas serta aku dapat untung 3 kali lipat. Karena uang yang ditemukan Delia bersama amplop yang dicuri Agus berjumlah kurang lebih 30 juta rupiah. Delia terbangun mendengar suara motor suaminya, lalu akting dimulai. Delia meneteskan air ke matanya dan mengacak-ngacak rambutnya lalu menangis di tempat tidur. Agus membuka pintu pakai kunci cadangan karena Delia sengaja mengunci pintu pakai kunci batang. "Kamu kenapa dik? Ada apa?" Aku kemalingan mas. Uang yang kamu kasih kemarin hilang." "Apa hilang?" jawab Agus pura-pura kaget. "Iya mas, padahal aku cuma naroknya dalam lemari tapi tidak ada, kainnya tadi sudah aku bongkar semua. Malah ibu juga ikut bantuin cari dan melipat kain yang berserakan abis aku bongkar. Kamu dari tadi aku hubungi HP-nya tidak diangkat." "Aduh Delia. Kenapa kamu bisa seceroboh itu, narok uang sembarangan?" "Maksudmu sembarangan gimana?" 28. Yang menjadi penghuni kamar ini kan cuma kita berdua. Apa jangan-jangan mas yang ambil lagi uang itu?" "Enggak. Mas nggak ada ngambil uang itu, kamu jangan asal nuduh, fitnah jatuhnya kalau tidak ada bukti," ucap Agus. "Terus gimana dong mas, aku mau jualan. Dan gimana cara aku ganti uang mas yang aku pinjam, kalau aku nggak jadi jualan?" "Sudahlah jangan menangis lagi. Nggak usah diganti, lagian kamu gantinya juga pakai apa? Pandainya cuma minta uang. Mas aku kan mau usaha tapi uangnya beneran uangnya nggak usah diganti mas. Beneran tapi kamu nggak bisa beli skincare sampai hutangmu lunas. Apa? Kamu tega sama istri sendiri mas. Abis gimana lagi, aku mana mau rugi. Dasar pelit." Delia terus menangis sampai Agus kalang kabut karena Delia mendiamkannya. Iya. Uangnya nggak jadi mas potong, sekarang berhenti nangisnya, malu didengar orang. "Beneran nih mas," ucap Delia sambil menghapus air mata buayanya. "Iya. Sudah mas mau mandi dan mau makan, udah lapar ini. Tapi aku belum belanja dan belum masak mas." "Loh kok kamu belum masak sih? Kan uang belanja aku kasih tiap hari." "Terus malam ini kita makan apa Delia?" "Kita dinner keluar aja ya mas. Kamu jarang-jarang ngajak aku dinner. Sekarang kan aku sedang sedih karena kehilangan uang 10 juta. Agus berpikir sejenak. "Ya sudah ayok siap-siap," ucap Agus. 29. Sudah 1 minggu Delia kurang enak badan, kepalanya sering pusing seperti berada di atas kapal, sering mual bahkan muntah. "Ada apa ini kok badanku lemas sekali? Apa aku hamil? Lebih baik aku ke dokter sekarang," ucap Delia dalam hati. "Tapi aku belum minta uang sama Mas Agus. Ku coba hubungi Mas Agus aja biar segera pulang." Tut. "Assalamualaikum Delia." "Waalaikumsalam mas. Ada apa kamu menghubungi mas?" "Aku mau ke dokter mas, kepalaku makin lama makin pusing. Mas bisa nggak nemenin aku ke rumah sakit?" "Mas nggak bisa Delia. Kerjaan lagi padat nih, kamu bisa sendiri kan? Atau minta temenin sama ibu?" "Iya nanti aku minta temenin sama ibu, tapi mas aku nggak punya uang gimana dong? Mas bisa transfer nggak? Aku udah punya rekening mas." "Ya sudah tolong kirim no-nya biar mas kirimkan." Tidak lama masuklah notifikasi banking di HP Delia. Ting. "500.000, apaan Mas Agus, uang segini mana cukup." "Apa lagi Delia? Mas sedang sibuk ini. Tapi uangnya nggak cukup mas." "Cukupnya berapa? Tolong transfer 2 juta mas. Buat jaga-jaga aja. Alasanmu bilang aja minta uang lebih."
Mas kelewat pelit nanti uangnya dimakan hantu baru tahu rasa. 30. Iya pakai nyumpahin segala. Oke mas tambahin jangan ganggu lagi. Baik mas, makasih ya. Tut. Agus memutuskan panggilan. Dasar suami pelit kayak karet, kalau diminta uang pasti berbelok-belok dengan berbagai alasan dan rayuan baru dikasih. Aku hubungi ibu dulu, abis itu baru bersiap-siap, ucap Delia. Halo. Iya Delia ada apa? Tumben kamu nelpon ibu. Buk temani aku ke rumah sakit ya. Nggak bisa Del ibu ada urusan hari ini. Ayuklah Buk, nanti pulangnya kita ke rumah makan Padang makan siang di sana. Ibu boleh makan sepuasnya. Beneran nih? Iya Bu masa aku bohong. Oke Bu mau siap-siap dulu kamu tunggu di rumah aja ya. Pesan taksi online-nya pas ibu udah sampai rumah kamu aja. Baik Bu, makasih ya. Delia pun bersiap-siap, memakai gamis dan jilbab Fasmina yang serasi dengan gamis yang dipakainya dan memoles sedikit wajahnya dengan bedak dan lipstik. Tak lama datanglah sang mertua yang tak kalah anggunnya. Assalamualaikum Delia. Udah siap belum? Delia bergegas ke pintu dan membukanya. Sudah Bu. Taksinya udah dipesan belum? Oh iya bentar ya Bu. Delia langsung memesan taksi melalui aplikasi online di HP-nya. Kemudian Delia mengunci pintu kamar dan mengunci pintu rumahnya di saat taksi online sudah datang. Ayok Bu kita naik. Ajak Delia kemudian Delia dan ibu mertua masuk ke dalam taksi tersebut. Taksi melaju dengan kecepatan sedang menuju alamat yang ada di aplikasi saat pemesanan tadi. Akhirnya Delia dan mertua sampai di rumah sakit Permata Bunda. 31. Makasih ya Pak ini ongkosnya. Iya sama-sama Neng. Jawab sopir taksi. Delia pergi ke bagian administrasi untuk mendaftar. Silahkan ibu duduk dulu nanti kami panggil. Ucap seorang petugas kepada Delia. Delia bersama sang mertua melangkah menuju kursi yang berjejer khusus disediakan untuk tamu yang antri menunggu giliran. Tidak terlalu lama menunggu. Ibu Delia. Iya saya. Kemudian Delia masuk ke dalam ruangan tersebut. Keluhan apa yang ibu rasakan? Delia menceritakan kronologis yang dirasakannya akhir-akhir ini. Sepertinya ibu tidak sakit. Ucap dokter. Maksud dokter. Untuk lebih pastinya, ibu saya rujuk ke bagian spesialis kandungan ya. Kandungan. Sang mertua bergumam. Delia dan sang mertua dituntun seorang perawat untuk masuk ke dalam ruangan spesialis kandungan. Dengan ibu Delia ya. Ucap sang dokter ramah. Iya saya dokter. Silahkan ibu berbaring di sini. Maaf bisa dinaikkan gamisnya sedikit, saya akan memeriksanya dulu. Baik dokter. Delia menaikkan gamisnya hingga menampakkan perutnya, lalu sang dokter meletakkan cairan gel di atas perut Delia dan menjalankan alat USG di atas perut Delia. Sudah Bu. Delia pun menurunkan kembali gamisnya dan duduk tepat di depan dokter tersebut. Selamat ya. Ibu positif hamil dan kandungan ibu sekarang berusia 3 minggu. Alhamdulillah. Makasih dokter. Jadi saya mau punya cucu dokter. Iya Bu. Selamat ya sebentar lagi ibu akan jadi nenek. Jawab sang dokter. Ibu banyak makan, makanan yang bergizi ya, dan banyak istirahat serta tidak boleh stres. Baik dokter, terima kasih. 32. Delia dan sang mertua keluar dari rumah sakit dengan perasaan gembira. Kemudian mereka pergi ke rumah makan Padang untuk makan siang. Setelah sampai di rumah makan tersebut Delia duduk di bangku paling ujung menghadap ke taman. Tak lama datanglah pelayan rumah makan tersebut dengan membawa catatan menu serta memberikannya kepada Delia. Silahkan Bu. Ibu mau pesan apa? Aku rendang, sama dendeng cabe ijo, ucap Delia. Kalau ibu mau rendang, tunjang sama babat. Ucap sang mertua.
Delia. Nanti boleh nggak dibungkus bawa pulang buat Fitria? Boleh Bu, jawab Delia. Kamu lagi banyak uang ya? Nggak, aku tadi minta sama Mas Agus buat ke dokter. Memang minta dilebihkan karena aku mau traktir ibu. Lagian aku juga jarang ngajak ibu makan di luar. Hehi, makasih ya Del. Kalau suamimu boro-boro ngajak makan, pelitnya minta ampun. Belum makan aja semuanya udah dihitung. Pusing ibu kalau memikirkannya. Sudahlah Bu. Sekarang kita nikmati dulu hidangan ini. Nanti malah merusak selera makan kita aja. Iya Del, ibu sudah nggak sabar. Kayaknya enak semua. Semua pesanan telah tersedia. Dilengkapi dengan jus jeruk panas menambah nikmatnya makan siang Delia bersama mertua. Semua makanan habis disantap dengan lahap tanpa terdengar suara satu sama lain. Masing-masing fokus dengan makanan yang ada di depannya. Alhamdulillah kenyangnya. Del, ibu minta bungkus 2 ya, buat Fitria 1 dan buat ibu makan malam nanti 1 bungkus lagi. Iya, aku juga mau pesan lauknya aja buat nanti malam, sebab aku mau istirahat, kepala masih pusing. Ucap Delia. Setelah selesai dan Delia membayar semua makanan yang dipesan, mereka pulang ke rumah. Makasih ya Del. Nanti kalau kamu butuh ibu temenin jangan sungkan ya. Ucap sang mertua. Iya Bu, aku minta makasih banyak sama ibu udah nemenin aku hari ini. Iya sama-sama. Ibu kuat jalannya. Kuat dong. Jawab sang mertua sambil terus berjalan menuju rumahnya yang berbeda gang tapi tidak terlalu jauh dari rumah Delia. 33. Kemudian Delia masuk ke dalam rumah dan berjalan menuju kamarnya untuk beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Delia yang sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam buat suaminya. Gimana hasil periksaan dokter? Kamu sakit apa? Nanti aku jawab, sekarang lebih baik Mas mandi dulu, aku tunggu di meja makan. Jawab Delia. Setelah Agus selesai mandi, Agus berjalan menuju meja makan. Agus masih menunggu jawaban dari istrinya. Kok kamu malah beli makanan di rumah makan? Aku kan lagi sakit Mas, kepala aku pusing. Nggak apa-apa kan sekali-kali kita beli makanan di luar. Iya tapi kan. Sudahlah Mas, nggak baik berdebat di depan makanan. Sekarang kita makan dulu dan untuk jawaban dari pertanyaan Mas selesai makan aku jelaskan. Ah, kamu bikin orang penasaran aja. Ucap Agus sambil terus memasukkan makanan ke mulutnya. Setelah selesai makan Delia membereskan meja makan dan mencuci piring kotor terlebih dahulu. Setelah itu barulah Delia masuk ke dalam kamar menemui suaminya yang dari tadi masih penasaran. Sekarang Mas tutup matanya, akan aku kasih kejutan. Kok pakai tutup mata segala? Sudah ikuti aja. Lalu Agus pun kemudian menutup matanya. Sekarang silahkan buka mata Mas. Ini apa Delia? Mas baca aja, di situ Mas akan tahu jawabannya. Kemudian Agus membuka amplop putih tersebut dan membaca tulisan yang tertera di dalam kertas tersebut. Kamu positif hamil Dek. Delia tersenyum sambil mengangguk. Ini beneran? Iya. Alhamdulillah, bentar lagi aku akan jadi seorang ayah. Makasih sayangku. Ucap Agus sambil merangkul tubuh Delia karena kegirangan. Sudah maaf ngap aku susah bernafas. Aku bahagia sayang, akhirnya aku akan jadi ayah. Kata dokter aku tidak boleh capek dan stres. Karena itu akan berakibat buruk pada janinku. 34. Jadi Mas harus nurutin keinginan aku. Ucap Delia sambil tersenyum. Ha, emangnya gitu? Iya. 35. Mas, aku mau minta uang. Emangnya uang kemarin udah habis? Itu 2 juta Delia, bukan jumlah yang sedikit. Tapi uang itu udah habis Mas.
Periksa ke dokter aja habisnya 1,7 juta untuk 2 kali pemeriksaan. Sisanya aku makan siang sama ibu di rumah makan Padang. Sebagian juga kami bungkus buat makan di rumah dan sisanya bayar ongkos taksi. Sudahlah, aku tidak punya uang. Delia hanya diam melihat suaminya yang pelit kucerit melilit itu. Awas kamu Mas, aku bukanlah istri yang bodoh, hanya diam saja dan manyun mendengarkan apa katamu. Gumam Delia. Kemudian Agus berangkat ke kantor, tanpa sarapan terlebih dahulu karena Delia memang tidak masak pagi. Sepertinya aku harus beli mobil terlebih dahulu, soalnya motor ini kadang sering ngerjain aku. Masak seorang manajer naik motor butut malu dong. Agus berkata dalam-dalam hatinya. Setelah makan siang, Agus pergi menuju showroom mobil dan memilih-milih mobil mana yang cocok untuknya, serta harga yang pas di kantongnya. Kemudian Agus memilih mobil Terios keluaran terbaru dengan harga 250 jutaan, dengan bodi warna putih. Setelah itu Agus melakukan pembayaran. Ting. Notifikasi di HP Delia ikut berbunyi karena Delia juga menggandakan notifikasi banking Agus ke HP-nya. Hari ini kamu bilang tidak punya uang, tapi mengeluarkannya ratusan juta dalam satu hari kamu bisa. Awas kamu, nanti akan aku sedot itu rekeningmu. Delia berkata dalam hatinya. Tidak lama terdengarlah suara motor Mas Agus memasuki halaman rumah. Delia bergegas menuju pintu rumah lalu membukanya. Tak lama datanglah mobil Avanza hitam beriringan dengan Terios putih di belakangnya. Kemudian sopir dari masing-masing mobil tersebut turun memasuki halaman rumah lalu mendatangi Mas Agus. Mas Agus lalu menyuruh tamu tersebut untuk masuk. Dek, tolong buatin tamu kita minum ya. Iya Mas, jawab Delia. Kemudian tamu tersebut menyerahkan surat menyurat mobil kepada Agus. Mereka meminum air yang Delia hidangkan lalu pamit untuk pergi. 36. Mas, itu mobil siapa? Oh, itu mobil Mas. Mas belinya cas atau kredit? Kredit dek, karena Mas butuh. Sekarang musim hujan, kalau pakai motor sampai di kantor pakaian Mas semuanya basah. Jadi Mas belinya nggak cas? Enggak, mana Mas punya uang sebanyak itu ratusan juta. Jadi berapa ansurannya tiap bulan Mas? 2 jutaan. Loh, bukannya gaji Mas hanya 2 juta satu bulannya. Sekarang gaji Mas nambah dek, makanya Mas bisa kredit mobil. Dasar penipu ulung, dia kira aku nggak tahu kalau mobil itu belinya cas bukan kredit. Delia ngomel dalam hatinya. Emangnya Mas udah bisa bawa mobil? Udah, tapi belum lancar. Masih tahap belajar di tempat latihan mengemudi. Mas ke kamar dulu. Agus berjalan ke kamar sembari membawa surat menyurat yang tadinya diserahkan pihak showroom. Delia mengikuti dan tidak langsung masuk. Tapi hanya berdiri di sudut pintu melihat apa yang akan dilakukan suaminya di dalam kamar. Agus yang telah duluan sampai di kamar, kemudian melihat ke pintu. Menoleh kiri kanan kemudian bergegas meletakkan surat-surat itu ke atas lemari di dalam kotak kardus. Namun Agus belum menyadari kalau uang yang disimpan di dalam kardus tersebut sudah tidak berada di tempatnya. Karena Agus menaruh surat tersebut buru-buru takut ketahuan Delia. Delia yang telah mengetahui tempat Agus menyembunyikan surat tersebut hanya senyum-senyum saja. Kamu licik tapi aku cerdik Mas. Gumam Delia. Aku hanya akan membiarkan surat itu di sana kalau kamu tidak bertingkah, tapi kalau kamu macam-macam maka surat itu akan aku amankan. Delia berjalan pelan menuju ruang makan agar tidak ketahuan Agus kalau dia sudah mengintip. Setelah Agus mandi kemudian Agus menuju ruang makan. Kamu masak apa dek? Biasa goreng tempe, tahu sama ikan asin. Kok? Mau kamu apa? Ayam? Daging? Iya gitu deh. Kalau mau makan enak tambah uang belanja.
Kalau nggak mau jangan protes, makan aja yang sudah. 37. Tersedia Mas. Jawab Delia dengan kesal. Agus kemudian menikmati hidangan tersebut tanpa berkomentar lagi. Setelah makan Agus kembali ke kamar. Sementara Delia seperti biasa membersihkan meja makan dan piring kotor baru masuk ke kamar menyusul suaminya. Mas, aku minta uang ya. Aku mau beli susu ibu hamil dan vitamin. Kenapa harus pakai minum susu segala sih Del? Makan aja yang banyak, anak kita pasti sehat kok. Ibu aku aja waktu hamil aku, katanya nggak ada minum susu dan vitamin, makan aja dibanyakin, buktinya aku lahir sehat dan cerdas. Pantesan Mas, sekarang kamu kayak gini.